Halo, Sobat Bisnis Kocok. Semangat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Kori. Eh, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi satu konsep yang menurut saya sangat menarik. Jika kita berhasil menerapkan, memahami lalu menerapkan konsep ini dengan baik, saya yakin kesuksesan benar-benar ada di tangan kita. Karena kita akan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi apapun, lebih bijaksana dalam menyikapi apapun, dan juga lebih bijaksana dalam mengelola diri kita sendiri. Kita sama-sama tahu manusia sama-sama diberi waktu 24 jam sehari. Tapi kalau kita lihat mengapa ada yang efektif memanfaatkan waktu itu lalu dia berhasil, sukses. Ada juga yang tidak berhasil. Sebenarnya apa yang salah? Coba kita bahas lebih dalam terkait ini. Jadi saya akan sampaikan satu konsep menarik. Ada yang menyebut ini konsep pasrah. Jadi sejatinya ada 3 lingkar yang berlaku di diri kita. Yang pertama adalah lingkar pengaruh. Lingkar yang paling dekat dengan diri kita dan harusnya diberi energi yang paling besar porsinya, diberi porsi perhatian yang paling banyak. Lingkar perhatian ini adalah ruang lingkup di mana kita bisa benar-benar mempengaruhi sekitar kita. Kita bisa benar-benar memberikan pengaruh yang sangat luar biasa karena memang itu di dalam kendali kita. Analoginya begini. Jika ada orang yang menyetir motor atau naik motor, orang yang menyetir dia otomatis akan bisa mempengaruhi motornya untuk dia apakah lurus, belok kanan atau belok kiri atau berhenti. Nah, orang yang menyetir tadi adalah orang di dalam lingkar pengaruh. Dia bisa mempengaruhi secara total, secara penuh apa yang akan terjadi dengan motornya, akan dibawa kemana motor itu. Itu yang saya sebut dengan lingkar pengaruh. Ada lagi yang kedua adalah lingkar peduli. Di lingkar peduli ini kita tetap memperdulikan satu kejadian, satu kondisi, tapi kita tidak bisa benar-benar merubah kondisi itu terlalu banyak karena sebenarnya dia di luar dari kendali kita. Meskipun kita bisa memberikan sugesti atau memberikan saran ke dalam lingkar peduli ini. Dalam kasus naik motor tadi, lingkar peduli ini adalah orang yang dibonceng misalkan. Orang yang di belakang yang dibonceng. Itu berada pada lingkar peduli. Nah, jika Anda ada dalam lingkar peduli, Anda harusnya tidak stres. Anda karena sudah dari awal sudah disepakati bahwa Anda mau dibonceng oleh orang yang membonceng Anda. Ya. Jadi kita hanya bisa memberikan saran atau sugesti atau nasihat kepada orang yang ada di lingkar pengaruh tadi, dalam artian orang yang menyetir. Kita hanya bisa belok sini saja, belok kanan atau lewat jalan ini saja, biasanya nggak macet. Kita hanya bisa memberi saran, tapi kendali penuh sebenarnya ada di orang yang nyetir tadi. Terserah dia mau benar mengikuti saran kita atau dia mau menjalankan apa yang dia yakini. Itu di lingkar peduli. Untuk cakupan yang lebih luas lagi ada di lingkar yang saya sebut lingkar perhatian. Nah, lingkar perhatian ini adalah lingkup di mana kita tidak bisa merubah apapun di situ. Sama sekali kita tidak bisa merubah. Itu benar-benar di luar kendali kita sama sekali. Kita bahkan tidak
tidak memungkinkan untuk memberikan saran atau memberikan sugesti. Dalam kasus naik motor tadi, lingkar perhatian ini adalah motor yang lain, ya, motor yang tidak satu motor dengan kita. Nah, gitu. Tapi bukan berarti lingkar perhatian ini tidak diperhatikan sama sekali. Tetap bisa diperhatikan, karena sebenarnya di lingkar perhatian ini adalah lingkup di mana kita bisa mengambil pelajaran. Ya, kita bisa mengambil pelajaran. Misalkan saat kita lihat di motor lain yang menerobos lampu merah, kita nggak perlu misalkan stres gara-gara orang lain yang naik motor lain menerobos lampu merah dan akhirnya ditangkap polisi. Nggak perlu kita stres, wah ngapain sih menerobos lampu merah, tuh kan bener ditangkap polisi. Kita nggak usah stres, biarkan saja, karena itu di luar kendali kita. Justru kita dapat pelajaran penting dari sana. Oh, berarti kalau naik motor jangan nerobos lampu merah, nanti ditangkap polisi. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita bisa perhatikan, karena pelajaran yang kita bisa ambil adalah apapun yang terjadi di lingkar perhatian itu bisa kita terapkan di lingkar pengaruh kita, di lingkar yang bisa kita kendalikan, di lingkar pengaruh. Nah, sampai sini kita paham. Jangan sampai kita masih suka memberikan porsi lebih atau energi yang lebih pada lingkar perhatian, tapi akhirnya kita melupakan bahwa ternyata masih banyak hal penting di lingkar pengaruh kita yang belum selesai, yang belum beres. Nah, ini yang mesti kita hati-hati lakukan. Coba kita cross check, coba kita introspeksi diri, apakah kita masih sering lupa memikirkan apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang bisa kita perbaiki hari ini agar ke depan bisa lebih efektif, apa yang bisa kita lakukan hari ini agar bisa capai target misalkan. Evaluasi apa yang kita lakukan dari apa yang sudah kita lakukan kemarin misalkan, bagaimana hasilnya. Contoh lain misalkan jika Anda seorang pemimpin, jika Anda seorang leader, Anda bisa coba introspeksi. Saya ini pemimpin, tapi kok masih sering tidak dipatuhi ya sama tim kita yang di bawah. Berarti ada yang salah dong dengan diri saya. Ada yang salah dong dengan metode yang saya sudah terapkan. Nah, berarti lingkar pengaruh kita masih kecil misalkan. Lingkar pengaruh saya masih kecil ternyata, karena masih banyak perintah-perintah yang saya berikan ke tim di bawah masih belum jalan. Kita mestinya mencoba evaluasi, mencoba introspeksi diri, bukan malah menyalahkan tim yang di bawah. Kenapa aku nggak mematuhi perintah saya? Karena itu sebenarnya di luar kendali kita, di luar itu berada di lingkar perhatian, lingkar pengaruh atau lingkar perhatian. Kita mesti pandai dalam memilah ini masuk lingkar pengaruh atau lingkar perhatian, atau bahkan ini hanya lingkar peduli atau lingkar perhatian. Nah, bagaimana mengaplikasikan konsep ini di lingkungan kerja kita? Ini penting sekali. Bagaimana contoh konkretnya untuk menerapkan konsep ini di lingkungan kerja kita misalkan. Saya kasih contoh misalkan pelanggan atau customer kita. Itu sebenarnya masuk lingkar mana? Apakah dia masuk lingkar pengaruh atau lingkar peduli atau bahkan lingkar perhatian? Nah, ini mesti kita pahami benar-benar. Ternyata pelanggan kita itu masuk ke lingkar peduli atau bahkan ke lingkar perhatian. Jadi kita sama sekali tidak bisa mempengaruhi customer secara langsung. Kita tidak bisa mengontrol customer, Pak, Anda harus beli dengan saya, nggak bisa. Nah, ini yang harus kita benar-benar pahami. Sadari dulu hal ini. Berdamai dulu dengan hal ini. Anda tidak bisa memaksakan, Pak, Anda harus beli dengan saya, nggak bisa. Percuma, itu tidak akan ada hasilnya.
Yang harus kita lakukan adalah merubah fokus, merubah fokus Anda kembali ke lingkar pengaruh. Dalam hal ini adalah diri Anda sendiri. Ya, saya ulangi lagi, perhatikan ulang, fokus Anda mestinya dirubah ke diri Anda sendiri. Kenapa? Karena diri Anda sendirilah yang bisa Anda rubah, diri Anda sendirilah yang berada di lingkar pengaruh tadi. Oke. Kenapa Anda tidak fokus saja ke bagaimana cara Anda merubah diri Anda menjadi lebih baik? Bagaimana cara Anda untuk mengupgrade diri Anda menjadi lebih baik? Kenapa Anda tidak berpikir, oh ya, aku mestinya bisa lebih rapi lagi dalam berpakaian, misalkan Anda bisa lebih disiplin, Anda bisa lebih gigih dalam memfollow up customer, Anda bisa lebih ramah dalam melayani customer, Anda bisa mengupgrade product knowledge mungkin bagi Anda yang masih baru, mungkin Anda bisa melatih communication skill, Anda bisa melatih selling skill bagi Anda yang masih baru. Fokus ke sana, fokus mengupgrade diri Anda, fokus memantaskan diri Anda agar customer ini mau beli produk dari Anda. Fokus ke sana, fokus ke lingkar pengaruh Anda, kembali ke lingkar pengaruh, beri porsi lebih di lingkar pengaruh Anda. Jadi agar saat Anda bertemu dengan customer, saat Anda benar-benar dalam posisi waktu Anda lomba, dalam Anda sudah waktunya perang dengan customer, Anda sudah benar-benar siap, Anda sudah benar-benar mempresentasikan diri Anda yang sebaik-baiknya, diri Anda yang sudah benar-benar pantas untuk menjadi, misalkan kalau Anda di sales yang terbaik, kalau Anda di admin, saya adalah admin terbaik, kalau Anda di gudang, Anda adalah gudang terbaik, misalkan staf gudang terbaik, kalau Anda di pengiriman, saya yang paling tahu jalan, misalkan saya adalah divisi pengiriman yang terbaik. Fokus menjadi yang terbaik, karena itulah yang bisa Anda lakukan. Rubah atau beri perhatian penuh di lingkar pengaruh Anda. Ingat, jika Anda sebagai sales, sejatinya customer memutuskan membeli itu sebenarnya lebih kepada siapa penjualnya, bukan kepada apa barang Anda. Ya, ingat ini. Jadi kesimpulan yang saya bisa sampaikan, fokus pada lingkar pengaruh Anda, fokus bagaimana mengupgrade diri Anda, fokus pada bagaimana memperbaiki citra diri Anda. Oke, saya rasa Anda sudah memahami dan menangkap apa yang ingin saya sampaikan. Pahami konsep lingkar pengaruh ini untuk menjemput kesuksesan Anda. Oke, sukses untuk Anda. Semangat pagi.